Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebelum kita melanjutkan tentang apakah wajib mentaati perintah ibu yang memerintahkan anak laki-lakinya untuk memotong jenggotnya, maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan jenggot, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang jenggot, dan hadisnya seluruhnya riwayat Bukhari atau Muslim. Seperti misalkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Uhfus syawariba wa awful liha." Awfu al-liha. Awfu, saya artikan dulu. Uhfus syawarib, tipiskan kumis. Dan awfu al-liha. Awfu artinya adalah al-itmam wa adamun nuqsan, dan sempurnakanlah jenggot. Artinya, dan perbanyaklah jenggot, dan sempurnakanlah jenggot. Ini arti dari kata aufu, dan ini adalah perintah pertama di dalam permasalahan jenggot. Kemudian ada hadis riwayat Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juzzus syawariba wa arkhu al-liha." Zuzzu artinya tipiskan kumis, pendekkan kumis. Wa arkhu, ini adalah kata yang kedua di dalam permasalahan jenggot. Arkhu al-liha. Arkhu, para ulama mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam kitab Tajul Arus, al-italah was sadr, panjangkan jenggot. Kalau tadi sempurnakan, biarkan sempurna jenggotnya. Aufu, ini kata arkhu, panjangkan jenggot. Ya, arkhu artinya panjangkan jenggot. Itu kata yang kedua di dalam perintah memanjangkan, membiarkan jenggot. Kemudian hadis riwayat ketiga, riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waffirul liha, waffiru al-liha, wa ahfus syawarib." Waffiru disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Qamusul Muhit, kamus besar bahasa Arab. Waffiru kalimah tadullu ala kathrah wa tamam, kata yang menunjukkan kepada banyak dan sempurna. Jadi kalau kita terjemahkan, waffiru artinya perbanyaklah jenggot, sempurnakanlah jenggot. Ini kata yang ketiga dalam perihal perintah untuk memanjangkan jenggot. Riwayat yang keempat, hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu a'fu al-liha. A'fu al-liha. Dan a'fu disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala di dalam kitab Tajul Arus, yaitu at-tark, artinya biarkan, tinggalkan jenggot. Biarkan, tidak diapa-apain, biarkan saja. Inilah 4 kata yang berkaitan dengan perintah memanjangkan
jenggot dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Berarti asal hukumnya jenggot disempurnakan panjang, dibiarkan lebat, dibiarkan panjang, dan ini perintah wal amru dal 'alal wujub, dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Apalagi ditambah dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil sedikit pun dari jenggotnya. Bahkan terdapat dalam hadis-hadis yang sahih bagaimana sifat jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kathul lihyah. Hadis riwayat Bukhari. Kathul lihyah artinya adalah kathirus sya'ril lihyah. Rambut jenggot beliau sangat banyak, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Begitu juga yang terjadi pada beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa mereka banyak rambut jenggot mereka, dan tidak dikenal dari seorang pun dari para salafus saleh bahwa mereka mencukur habis jenggot mereka. Tidak dikenal dari seorang pun para salafus saleh bahwa mereka mencukur habis jenggot mereka. Oleh sebab itulah para ulama ahli fikih bersepakat akan haramnya mencukur habis jenggot. Haram hukumnya mencukur habis jenggot. Bahkan hal ini dinukilkan tidak sedikit, tidak satu dua orang dari para ulama ijma' akan haramnya mencukur habis jenggot. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullah, wattafaqu anna halqa jami'il lihyah muthlah la tajuz. Para ulama bersepakat bahwa mencukur habis, memelontoskan habis rambut jenggot seluruhnya adalah termasuk mutilasi, diharamkan, tidak diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Maratibul Ijma'. Begitu juga dikatakan di dalam kitab Al-Iqna' fi Masailil Ijma'. Kemudian Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah berkata dalam kitab Majmu' Fatawa beliau, hukmul lihyah fil jumlah fihi khilafun bain ahli ilm hal yajibu tawfiruha am yajuzu qassuha. Hukum jenggot secara umum terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Apakah wajib membiarkannya panjang ataukah boleh untuk memendekkannya? Ammal halqu, adapun menggundul habis jenggot, fala a'lamu ahadan min ahlil ilmi qala bijawazi. Aku tidak mengetahui seorang pun dari para ulama yang membolehkannya. Maka jangan pernah tertipu dengan pendakwah-pendakwah yang mungkin masyhur di negara kita, mempunyai banyak pengikut. Kalau mengadakan kajian ribuan orang hadir, tetapi jenggotnya digundul habis, maka ini telah mengerjakan haram, keharaman dengan kesepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala. Ya, dengan kesepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala. Adapun mengambil sebagian dari jenggot, kalau seandainya jenggot tersebut tidak mengganggunya, artinya jenggotnya panjang tapi tidak mengganggunya,
maka pendapat yang dikuatkan adalah tetap diharamkan memotong, memendekkan sedikit dari jenggotnya. Kenapa? Karena berdasarkan dalil-dalil yang tegas tadi yang menunjukkan wajibnya membiarkan, menyempurnakan, memanjangkan, menebalkan jenggot. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seandainya jenggotnya tidak terlalu panjang, bolehkah dia mengambil darinya? Maka pendapat yang dikuatkan adalah tetap diharamkan untuk diambil. Kemudian para ulama berselisih pendapat lagi dalam permasalahan bolehkah memotong jenggot yang lebih dari satu genggaman, dipotong di bawahnya, bukan di sini, tapi dipotong di bawahnya. Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah taala. Ada yang mengatakan tetap tidak diperbolehkan, ada yang mengatakan diperbolehkan. Di antara ulama-ulama yang membolehkan memotong jenggot setelah satu kepalan adalah Imam Malik rahimahullah, Imam Ahmad, Imam Atha bin Abi Rabah dari kalangan tabi'i, Imam Ibn Abdul Bar dan Imam Ibn Taimiyah rahimahumullahu ta'ala. Apa yang lebih daripada satu genggaman maka boleh dipotong menurut sebagian ulama-ulama tersebut. Dan di antara ulama-ulama yang melarang walaupun setelah satu genggaman tetap diharamkan, dan ini pendapat yang kita kuatkan. Di antara ulama-ulama yang melarang secara mutlak pengambilan jenggot walaupun setelah satu genggaman adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermadzhab Syafi'i. Di dalam kitab beliau Fathul Bari, qala At-Tabari ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها. Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkata, para ulama mengambil keumuman hadis, maka mereka membenci mengambil sedikit pun dari jenggot, baik yang panjangnya ataupun yang lebarnya, tidak di sini, tidak di sini. Ini pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-9 atau ke-10 Hijriah. Imam Nawawi, anehnya yang ngaku-ngaku madzhab Syafi'i semuanya cukur jenggot. Aneh. Tapi itulah bin nyatanya. Imam Nawawi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, was-sahihu karahatul akhdhi minha mutlaqan. Pendapat yang benar adalah dimakruhkan mengambil sesuatu apapun dari jenggot secara mutlak, enggak boleh sama sekali. Bal yatrukuha ala haliha kaifa kanat lil hadits sahih a'ful liha. Tetapi membiarkannya bagaimanapun juga bentuknya, meskipun hanya sekedar seperti tusuk sate, ya, dibiarkan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang sahih, a'ful liha, panjangkan, biarkan, tebalkan, sempurnakan jenggot. Begitu juga di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi Al-Sahih Muslim, beliau berkata, wal mukhtar, pendapat yang dipilih, tarkul lihya ala haliha wa alla yuta'arrada laha bitaqsiri syai'in aslan. Pendapat yang dipilih adalah membiarkan jenggot dalam keadaan semestinya, dalam keadaannya, dan tidak mengambilnya sesuatu apapun darinya sama sekali. Ini bukan pendapat dari kantong saya, tetapi ini pendapat ulama dari bermadzhab Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Ringkasannya, hukum dari jenggot
bahwa mencukur pelontos habis jenggot haram dengan kesepakatan para ulama. Yang kedua, mengambil sesuatu darinya juga haram menurut pendapat yang dikuatkan. Kemudian yang ketiga, pendapat yang menyelamatkan seseorang dari khilaf para ulama adalah membiarkan jenggot seperti adanya, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita sekarang lanjut kepada permasalahan tadi. Apa hukumnya seorang anak diperintahkan oleh ibunya untuk menjongkur atau memendekkan jenggotnya? Apakah dia taat kepada ibu tersebut? Jawabannya adalah haram mentaati ibu dalam perihal mencukur habis jenggotnya, sebagaimana haram mentaati ibu dalam perihal memotong sedikit dari jenggotnya. Kenapa demikian? Karena hadis-hadis tadi Rasulullah SAW bersabda, "Auful liha," sempurnakan jenggot. "Waffirul liha," perbanyak jenggot. "U'ful liha," panjangkan, biarkan jenggot. Semua perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin waffirul liha." Selisihi diri kalian dengan orang-orang musyrik dan perbanyaklah, panjangkanlah, biarkanlah jenggot. Setelah ini kalau ada orang mengatakan, ini Ustaz Wahabi sibuk dengan jenggot aja orang sudah sampai ke bulan, maka jawabannya mudah. Ini hadis Rasul. Kamu berani berhadapan dengan Rasul dan mengatakan seperti itu di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat? Berani berhadapan dengan Rasul dan mengatakan seperti itu? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kamu remehkan? Ya. Jadi tidak usah mencari jawaban aneh-aneh para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tidak usah menjawab syubhat yang aneh-aneh. Cukup katakan ini hadis Rasul. Berani enggak kamu berkata seperti itu sebagaimana engkau mengatakan kepada kita di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak? Dan juga para ikhwah, siapa yang nyuruh sampai ke bulan itu siapa? Gak ada yang nyuruh. Kita diperintahkan untuk taat kepada Rasulullah SAW. Wa ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taati Allah dan taati Rasulullah SAW. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti kalau ada yang mengatakan lagi, itu cuma tekstual aja, belum dalam ilmunya. Bantah Al-Hafidz Ibnu Hajar, bantah Imam An-Nawawi rahimahullah. Sekarang para ikhwah, orang-orang sebagian itu, ini karena memang ada yang mencontohkan, ya, dari sebagian pendakwah mencontohkan bahwa ilmunya kurang dalam, cuma tekstual, akhirnya murid-muridnya ngikut. Ya, akhirnya murid-muridnya ngikut ketika dihadapkan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan para ulama, tetap ngeyel. Menunjukkan hatinya keras, susah menerima kebenaran. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ila Sahih Muslim, hasala, terjadi li hadzal hadithi 5 riwayat. Hadis tentang jenggot 5 riwayat. A'fu, aufu, arkhu, arju, waffiru, wa ma'naha kulluha tarkuha ala haliha. Seluruh dari 5 riwayat tersebut maknanya adalah biarkan sebagaimana adanya. Hadza huwa adh-dhahir minal hadits alladzi taqtadhihi alfadhu. Inilah yang terlihat nampak dari hadis tersebut
yang didapatkan oleh lafaz-lafaznya. Wa huwa alladzi qalahu jama'atun min ashabina. Inilah pendapat sekelompok dari ulama mazhab Syafi'i wa ghairuhu minal ulama, dan selainnya dari para ulama-ulama dari mazhab yang lain. Wa qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, Imam al-Qadhi Iyad rahimahullah, ulama bermazhab Syafi'i, yukrahu halquha wa qassuha, dimakruhkan untuk mencukurnya dan memendekkannya. Ingat, kata makruh bukan yang kita pahami sekarang makruh, bukan. Makruh di perkataan para ulama fikih terdahulu adalah apa maksudnya? Haram. Ya. Wal mukhtar, lihat beliau mengatakan wal mukhtar. Imam Nawawi berkata pendapat yang dipilih, dan Imam Nawawi termasuk ulama yang peneliti dari mazhab Syafi'i, yang pendapatnya menjadi rujukan dari ulama-ulama mazhab Syafi'i. Wal mukhtar, pendapat yang dipilih, tarkul lihyati ala haliha, meninggalkan jenggot pada keadaannya, wa alla yata'arradha laha bi taqsiri syai'in aslan, dan tidak memotong sama sekali. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, permasalahan selanjutnya, apakah wajib seorang anak perempuan untuk mentaati orang tuanya agar tidak hamil? Orang tuanya mungkin melihat anak perempuan ini masih muda, bekerja dulu, nanti dulu punya anak, dan seterusnya. Maka jawabannya, tidak wajib taat dan haram untuk taat kepada kedua orang tua saat kedua orang tua memerintahkan anak perempuan untuk tidak hamil, disebabkan karena dua sebab. Yang pertama, perintah tersebut menyelisih perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hamil dan melahirkan anak adalah hak yang dimiliki oleh suami dan istri, maka tidak diperbolehkan untuk mengurangi hak tersebut. Suami berhak memiliki anak, istri berhak memiliki anak. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya atau wajibkah taat kepada kedua orang tua apabila kedua orang tua memerintahkan kepada anak untuk meninggalkan amalan-amalan sunnah muakkadah seperti sholat qabliyah dan ba'diyah? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Al-Furuq yang ditulis oleh Al-Qarafi rahimahullah bahwa Imam Abu Bakar At-Tartushi rahimahullah berkata, la ta'ata lahuma fi tarki sunnatin ratibah. Kalau ada kedua orang tua memerintahkan anaknya untuk tidak mengerjakan sholat qabliyah ba'diyah, tidak wajib taat. Katarki rak'atail fajr, seperti kedua orang tua memerintahkan untuk tidak sholat 2 rakaat sebelum subuh, wal witr, atau tidak sholat witir, tidak wajib taat. Ya, jika sa'alahu tarkadzalika 'ala dawam, jika kedua orang tuanya meminta hal tersebut terus menerus. Berarti kalau sesekali boleh, perkara-perkara yang sunnah kalau sesekali boleh, tapi kalau seandainya terus menerus, nggak usah sholat witir, nggak usah 2 rakaat sebelum subuh, terus menerus orang tuanya minta seperti itu, maka tidak diperbolehkan untuk taat kepada kedua orang tua. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
wajibkah taat kepada bapak yang melarang anaknya untuk i'tikaf di masjid? Maka jawabannya adalah i'tikaf hukumnya sunnah. Berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Dan sunnah tidak gugur dengan kewajiban. Tidak boleh sunnah menyelisihi kewajiban. Kenapa? Karena kewajiban didahulukan daripada sunnah. Oleh karena itu, wajib anak taat kepada orang tua ketika orang tua melarang untuk i'tikaf. Bisa dipahami ini? Wajib anak taat kepada orang tua ketika orang tua melarang untuk i'tikaf. Apalagi orang tua tersebut memerlukan sang anak, maka pada saat itu wajib dia untuk mentaati kedua orang tuanya. Nah, para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah wajib anak taat kepada kedua orang tuanya dalam perihal yang berkaitan dengan sedekah? Contoh, seorang anak ingin bersedekah ke sebuah lembaga pendidikan, sedangkan bapaknya melarang dan bapaknya memerintahkan untuk bersedekah kepada para kerabat. Nggak usah ke pesantren, nggak usah ke sekolah, sedekahi saja itu adik-adikmu, sedekahi saja itu paman-pamanmu, bibi-bibimu. Apakah taat atau tidak anak kepada orang tuanya? Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika orang tua menginginkan hal tersebut, maka tidak boleh bagi sang anak, tidak wajib bagi sang anak mentaati kedua orang tuanya. Kalau sang anak ingin untuk mensedekahkan hartanya ke lembaga pendidikan, bapaknya ingin agar sang anak mensedekahkan hartanya kepada para kerabat, sang anak tidak wajib mentaati bapaknya dalam hal ini. Ya, tidak wajib. Terutama kalau seandainya hartanya sedikit, maka dia ingin hartanya menjadi harta wakaf untuk lembaga pendidikan yang mana pahalanya akan terus mengalir. Pada saat itu dia tidak wajib mentaati bapaknya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perkara selanjutnya, apakah wajib taat kepada kedua orang tua jika orang tua memerintahkan untuk tidak berobat? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan mempunyai permasalahan dengan kesehatannya. Sebelum menikah, perempuan ini ingin berobat agar dia sehat saat menikah. Tetapi kedua orang tuanya tidak mau anak perempuan tersebut berobat, disebabkan karena mungkin kebodohan kedua orang tua dan khawatir dari ucapan-ucapan perkataan manusia. Apakah wajib bagi sang anak perempuan untuk mentaati kedua orang tuanya? Maka jawabannya adalah, jika tidak berobat membahayakan anak perempuan, maka tidak taat kepada kedua orang tua. Tidak boleh taat kepada orang tua. Wajib berobat agar dia sehat, agar tidak ada bahaya yang didapati oleh sang anak perempuan tersebut.
Apabila tidak berobat, malah dia mendapatkan bahaya. Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh memberikan bahaya kepada orang lain. Permasalahan selanjutnya, apakah sang anak mengantarkan ibunya atau adik perempuannya atau saudari perempuannya ke pasar, sedangkan ibunya tidak pakai jilbab, atau ibunya memakai minyak wangi, atau ibunya berdandan, bertabaruj, memperlihatkan kecantikan, perhiasan dan keindahan seorang perempuan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jadi masalah adalah kata sang ibu, kalau kamu tidak ngantarin saya pergi sendiri. Gojek banyak sekarang. Bagaimana ini? Maka jawabannya, tetaplah dia pergi mengantarkan ibunya dengan tujuan menjaga keamanan ibunya, bukan karena membenarkan ibunya atau keluarga perempuannya berpergian dalam keadaan berdandan. Bisa dimaklumi ini para ikhwah? Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah wajib mentaati orang tua jika orang tua meminta kita untuk menceraikan istri kita? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kanat tahti imra'ah." Aku mempunyai seorang istri. Wa kuntu uhibbuha. Aku sangat suka kepada istriku tersebut. Wa kana Umaru yakrahuha. Tetapi bapakku Umar bin Khattab membenci istriku. Faqala li talliqha fa abaitu. Maka kemudian Umar bin Khattab berkata, talak istrimu. Lalu aku enggan untuk mentalak. Datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang terjadi dan dilakukan oleh anaknya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Umar sang anak, "Ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, talliq imra'atak wa ati' abak." Wahai Abdullah bin Umar, talak, ceraikan istrimu dan taati bapakmu. Sekarang, apakah perintah Rasul SAW ini mutlak juga untuk seluruh lelaki yang diperintahkan oleh orang tuanya untuk mentalak istrinya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jika ada seorang ibu memerintahkan anak laki-lakinya untuk mentalak istrinya, kata Syekhul Islam, la yahillu lah an yutalliqha liqauli ummih, bal alaihi an yabarra ummahu wa laysa tatliqu imra'atihi min birriha. Tidak halal bagi seorang suami, anak laki-laki, untuk mentalak istrinya dikarenakan perintah ibunya, tetapi hendaknya anak laki-laki tersebut berbakti kepada ibunya dan bukan termasuk bakti menceraikan istrinya. Artinya apa? Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar untuk mentaati perintah bapaknya Umar bin Khattab dalam rangka mentalak istrinya tidak mutlak. Wajib ditaati kalau ada sebab syar'i, tidak wajib ditaati kalau seandainya tidak ada sebab syar'i. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan selanjutnya, apakah seorang anak wajib taat kepada kedua orang tuanya untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu, sedangkan anak laki-laki tidak menyukai perempuan tersebut? Kata sang ibu, ini saja, kamu menikah dengan perempuan ini, kamu menikah dengan perempuan ini,
Kemudian kata sang anak, saya nggak suka. Saya nggak suka. Apakah wajib taat kepada ibu atau wajib taat kepada bapak dalam hal ini? Maka jawabannya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak wajib taat. Tidak wajib apa? Taat kepada kedua orang tua di dalam hal memerintahkan anak laki-lakinya untuk menikahi perempuan pilihan kedua orang tuanya. Kenapa demikian? Lihat, perhatikan. Jawabannya adalah kata Imam Ibnu Baz rahimahullah, az-zawaju la budda minar raghbah. Pernikahan itu harus ada rasa suka. Makanya kita diperintahkan untuk nazar agar kita suka. Ya, kalau tidak suka apalagi dipaksa, maka berhak dia tidak taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menjadikan bagi kalian dari diri kalian pasangan agar kalian merasa tenang dengan istri kalian dan menjadikan di antara kalian rasa suka, cinta dan rasa kasih sayang. Tidak boleh orang tua memaksa anaknya untuk menikahi seorang anak perempuan yang tidak disukai oleh anak laki-lakinya. Dan anak laki-laki berhak untuk tidak taat kepada kedua orang tuanya. Nah, sebaliknya sekarang, kalau anak laki-laki punya calon, orang tuanya tidak setuju, wajibkah anak laki-laki ini taat kepada ketidaksetujuan orang tuanya? Ini sebaliknya. Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika karena ada sebab yang syar'i sang orang tua tidak suka anak laki-lakinya menikah dengan perempuan ini, ketidaksukaan orang tua karena ada sebab syar'i, maka sang anak laki-laki wajib taat kepada orang tuanya. Seperti misalkan orang tuanya menolak calon istri dari anak laki-lakinya karena anak laki-lakinya mencalonkan atau punya calon istri yang tidak beragama Islam, yaitu Nasrani atau Yahudi. Maka pada saat itu anak laki-laki wajib taat kepada ibunya. Kenapa? Karena dalam hal ini seorang ibu berhak untuk melarang, mencari yang lebih baik, meskipun asal hukumnya boleh menikahi seorang wanita kitabiyah, ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apakah wajib taat kepada ibu ketika sang ibu melarang anak laki-laki berpoligami? Ibu melarang, nah, jangan poligami, kasihan istrimu. Wajib taat atau tidak? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poligami perkara yang disyariatkan. Tidak wajib taat kepada ibu ketika sang ibu melarang sesuatu yang disyariatkan dalam agama Islam, kecuali kalau memang ada sebab syar'i, seperti anaknya miskin, ya, atau sebab-sebab syar'i lainnya. Dan saya katakan para ikhwan sedikit menyimpang ini untuk ibu-ibu. Bu, perhatikan baik-baik. Bagaimanapun nanti semua laki-laki pada saatnya berpoligami. Semua laki-laki pada saatnya berpoligami, asalkan antum masuk surga. Ya, ada seorang syekh ditanya, "Ya syekh, bolehkah saya berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilni wa zawji al-jannah biduni huril 'ain?"
Ya Allah, masukkan aku dan suamiku ke dalam surga tanpa bidadari. Kata Syekh, tubtulina fid dunya wa tubtulina fil akhirah. Kalian sudah menyiksa kita di dunia tidak bisa poligami, di akhirat juga demikian. Ya, maka pada saatnya nanti semuanya akan berpoligami. Ketika seseorang masuk ke dalam surga, setiap penghuni surga laki-laki akan memiliki 2 istri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak permasalahan belum selesai, ya. Apalagi yang berkaitan nanti dengan harta. Ini lebih menarik lagi. Apabila orang tua mengatakan berikan hartamu, apakah kita wajib taat atau tidak? Tetapi waktu jua yang memutuskan kita, karena sudah jam 8, mungkin ada pertanyaan, maka dipersilahkan. Ya Ustaz, ada pertanyaan dari Umahat Ustaz. Nah, saya sampaikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz Ahmad Jainuddin. Saya dijolimi dengan sebuah fitnah atau suatu perbuatan yang dituduhkan tidak benar kepada saya oleh kedua orang tua saya atas suatu perkara sejak 25 tahun yang lalu, yang mana hal tersebut membuat saya depresi bahkan hingga saat ini. Akibat perbuatan beliau ini, saya dan keluarga hingga saat ini hidup miskin dan sulit berkembang, serta dijauhi sebagian orang atau saudara yang telah mereka hasut atau dikucilkan. Saya sudah beritakan hal ini kepada beberapa orang, antara lain kawan-kawan berilmu, psikolog, pemimpin sipil wilayah mukim kami. Mereka semua mengaku hal orang tua saya tersebut sebagai perbuatan kedurhakaan orang tua terhadap anaknya. Pertanyaan saya Ustaz, apakah saya berdosa atau durhaka jika mencari keadilan atas kejoliman orang tua saya tersebut dan meminta pertanggungan jawab kepada mereka, sebab sebagian orang mengusulkan agar saya memperkarakan hal tersebut di muka hukum. Kemana seharusnya saya ajukan permasalahan anak kepada orang tua semacam ini? Adakah dari kalangan kawan-kawan dakwah salaf yang lainnya? Demikian Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. NB, orang tua anak non muslim. Mohon Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Apabila kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran, maka meskipun orang tua kita non-muslim, maka tetap wajib kita untuk berbakti kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika keduanya memaksamu untuk mensyirikan aku tanpa ilmu, maka janganlah taati mereka berdua dan gaulilah mereka dengan baik. Apabila orang tua berbuat zalim kepada anaknya, maka sikap yang paling terbaik dari seorang anak adalah bersabar dan mendoakan orang tua agar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tadi dikatakan orang tuanya adalah tidak Islam, maka pada saat itu hendaknya sang anak bersabar dan tidak membalas kezaliman dengan kezaliman. Kemudian yang kedua, kecuali kalau seandainya sang anak akibat orang tua yang seperti ini mendapatkan bahaya yang sangat berbahaya, seperti kematian mengancamnya, atau
kecacatan mengancamnya, maka pada saat itu dia berhak untuk melepaskan dirinya dari kezaliman. Selama tidak seperti itu, maka sikap bersabar lebih utama bagi seorang anak. Ya, wallahu a'lam. Ibu saya seorang janda. Kami anaknya ada 6 saudara dan sudah menikah semua. Tapi secara ekonomi keadaan kami sedang terpuruk semua, walaupun sudah berusaha. Dan ibu kami memiliki berupa beberapa tanah dan rumah. Dan kami mendesak ibu kami agar menjual sebagian tanah atau rumah untuk kami, bisa membuka usaha dan sebagian hibah. Apakah salah sikap kami sebagai anak? Karena ibu kami sebagai pedagang terkesan cinta dunia dan bakhil sama anaknya dan royal kepada orang lain. Pertama, apabila ada harta ibu, apakah harta ibu ini berhak untuk diambil oleh anaknya? Jawabannya tidak berhak, tidak boleh. Ini harta ibu, ya, kecuali kalau sang anak masih dalam kewajiban sang ibu untuk menafkahi. Anak-anak yang wajib dinafkahi adalah anak laki-laki. Jika anak laki-laki dan dia belum baligh, maka orang tua wajib menafkahi anaknya. Tapi kalau sudah baligh, tidak wajib orang tua untuk menafkahi anaknya. Dengan hal seperti ini berarti tidak wajib sang anak memaksa ibunya untuk menjual asetnya. Apabila anaknya perempuan, maka wajib orang tua menafkahi anak perempuannya sampai sebelum menikah. Jika sudah menikah, tidak wajib untuk menafkahi anak perempuannya. Berarti kalau sudah menikah, maka tidak boleh anak perempuannya memaksa ibunya untuk menjual asetnya. Ya, dan pada saat itu berdoalah kepada Allah agar dimudahkan rezeki dan kemudian berusahalah dengan usaha yang halal, karena semuanya akan dan sudah ditetapkan rezekinya masing-masing. Wallahu a'lam. Berdosakah seorang anak mengangkat suara dikarenakan mencegah orang tuanya pergi ke dukun? Saya sudah sampaikan dengan lemah lembut, orang tua tidak taat tetapi melakukannya. Dibilang saya tidak sayang padanya. Maka jawabannya, jangan pernah mengangkat suara di hadapan orang tua, meskipun dalam perihal kita kebaikan. Allah berfirman, fala tanharhuma, jangan hardik mereka. Mengangkat suara, menghardik, mencela mereka, jangan. Tetapi nasihati dengan nasihat yang baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, gauli mereka berdua dengan baik di dunia. Meskipun orang tua kita mau pergi ke dukun, maka kita wajib untuk menahan mereka, untuk menasihati mereka dengan bahasa yang lembut, bahasa yang santun, bahasa yang baik, tidak mengangkat suara. Wallahu a'lam. Cukup? Ada lagi? Sudah? Lapar dah? Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.